Dua kali sudah ibu disuntik, ternyata tidak membawa perubahan yang berarti. Benjolan itu semakin membesar, bahkan tidak hanya di luar, tapi benjolan itu mendesak ke dalam. Perkembangan sel kanker di tubuh ibu berlangsung begitu cepat. Dokter yang semula optimis dapat menyembuhkan, ternyata mulai angkat tangan. Dokter memanggilku ke ruangannya. Lagi-lagi kakakku pesan menemani ibu dan jangan sampai ibu masuk ke ruang dokter. Aku tidak ingin peristiwa lalu terulang. Aku tidak ingin ibu tahu apa yang disampaikan oleh dokter. Aku diminta dokter duduk. Setelah itu dokter pelan-pelan menyampaikan permohonan maaf kepadaku karena beliau mau menghentikan pengobatan ibu. Aku kaget. Aku sempat aku kesal kepada dokter itu. Bukankah dia janji mau memberikan suntikan ke ibu sebanyak 10 kali? Sekarang baru 2 kali, kenapa beliau harus menyerah? Uangku ada untuk mengobati ibu. Aku minta dokter memberikan yang terbaik untuk ibu. Dokter diam saja saat aku berbicara agak keras. Setelah aku agak tenang, dokter menjelaskan alasannya. Orang tua ibu tidak mungkin lagi disembuhkan. Sel kankernya sudah menyebar ke semua anggota tubuhnya. Saya ingin berusaha. Sudah saya coba berikan obat yang terbaik, tapi sepertinya itu hanya akan sia-sia saja. Saya tidak ingin memberi harapan kepada keluarga pasien, padahal harapan itu tipis. Memang ajal hanya Allah yang tahu, tapi ilmu kedokteran menunjukkan itu bukan berarti saya ingin mendahului Sang Pencipta, kata dokter dengan suara penuh iba. Tak tahan air mata ini deras mengalir. Ibu tidak boleh menangis. Orang tua ibu tidak perlu tahu. Orang tua ibu membutuhkan anak-anaknya untuk terus memberikan motivasi demi kesembuhannya, walau itu hal yang agak mustahil. Apa yang dikatakan dokter yang menangani operasi orang tua Anda benar. Tidak mungkin lagi ibu Anda dioperasi. Bimbinglah beliau untuk terus dekat dengan Sang Pencipta, katanya mengakhiri percakapan ini. Aku bersyukur mendapatkan seorang dokter yang baik, tapi aku minta kepada dokter untuk tidak menghentikan sama sekali pengobatan ibu. Aku tak ingin ibu curiga dan akhirnya tahu tentang penyakitnya. Aku ingin dokter tetap memberikan obat untuk ibu dalam bentuk vitamin apa saja untuk menghilangkan kecurigaan ibu. Mengapa tiba-tiba pengobatan itu dihentikan? Alasan mengapa suntikan dihentikan akan kucari nanti. Alhamdulillah, dokter menyetujui usulku. Dokter minta aku terus bersabar merawat ibu. Segera kulap air mata di pipi. Aku pamit kepada dokter karena sudah terlalu lama juga aku di dalam. Aku takut ibu curiga. Seperti biasa, dokter ramah itu melepas kami dengan senyuman. Insya Allah sehat ya Bu, kata dokter kepada ibuku. Ibu hanya bisa tersenyum. Di jalan aku sudah tidak sabar menyampaikan apa yang dikatakan dokter kepadaku tadi. Kakak pun terlihat cemas. Sepertinya kakak
bisa menangkap apa yang disampaikan dokter. Cukup lama aku bersama dokter. Tiba-tiba saja ibu bertanya, "Lis, kok kamu lama tadi di ruang dokter? Apa kata dokter tentang penyakit ibu?" Tanya ibu penuh selidik. "Oh, dokter tadi hanya bilang, kasihan ibu kalau diobati melalui suntikan terus. Karena suntikan itu sakit. Betul ya bu?" Tanyaku penuh kepura-puraan. "Iya Lis, sakit sekali. Tapi tidak apa-apa kok. Lagi pula sakitnya cuma sebentar," kata ibu meyakinkan aku dan kakak. "Tapi dokter kasihan sama ibu. Makanya saran dokter diganti obat saja. Itu juga kalau ibu mau. Nah, kalau ibu mau obat saja, ibu tidak perlu setiap minggu ke dokter. Nanti Lis saja yang ambil di dokter. Kan dokternya sudah kenal," kataku penuh kebohongan. Tuhan, maafkan aku yang harus berbohong kepada ibu, pintaku dalam hati. Kulihat wajah kakak seperti orang yang keheranan. Kakak diam saja. "Oh, bisa seperti itu. Kalau begitu tidak apa-apa. Ibu mau minum obat saja," kata ibu penuh kegirangan, penuh dengan kegembiraan. Rupanya selama ini ibu agak tertekan, tapi keinginannya untuk sembuh membuat ibu pasrah. Sampai di rumah, setelah minum obat, kusuruh ibu tidur. Ibu sudah mulai kesulitan memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Benjolan di dalam mulut ibu semakin membesar. Tak sampai hati melihat ibu minum apalagi makan. Untuk memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu perlu didorong oleh air. Itu pun ibu harus sambil memiringkan kepalanya. Kadang air itu pun tumpah-tumpah sehingga membuat baju ibu basah. Aku tidak bisa membayangkan betapa sakitnya itu. Sariawan sedikit saja aku sudah mengeluh, tapi ibu tidak pernah ada keluhan dari bibirnya. Sering ibu memaksakan diri untuk makan, walau makanan itu tidak pernah bisa dikunyah. Prinsip ibu, dia harus makan, karena dari makan itulah ibu mendapatkan tenaga. Setelah minum obat, ku minta ibu beristirahat. Saat ibu istirahat, itulah ku ajak kakak berbicara. Kakak terhenyak lemas mendengar ucapanku. Tangisnya tidak bisa ditahan. Aku minta kakak membantuku mencari solusi terbaik untuk ibu. Apapun akan kami lakukan untuk ibu. Aku tidak mau menyampaikan kabar ini ke ayah. Pikirku percuma. Yang ada ayah akan tambah kecewa. Ingat dengan adik-adik ibu, akhirnya aku sampaikan berita ini kepada mereka. Kami tidak ingin disalahkan jika terjadi apa-apa dengan ibu. Adik-adik ibu menangis. Mereka sedih mendengar kakak yang mereka sayangi terkena kanker getah bening. Mereka minta kepada kami untuk terus merawat ibu. Dan insya Allah mereka akan ke Jakarta. Kami tak pernah putus asa untuk terus mengobati ibu. Pengobatan ibu ke dokter kami hentikan karena ibu sudah mulai bosan minum obat. Untungnya ibu tidak curiga, padahal pengobatan itu pun sebenarnya sudah dihentikan sejak lama. Apa yang dikatakan orang tentang obat untuk kanker selalu kami coba. Beruntung ibu mau. Dari sekian macam obat yang paling enak adalah manisan cermai. Informasi itu kudapatkan dari seorang sahabat. Ku cari manisan cermai ke supermarket. Walau sulit, alhamdulillah bisa juga kudapatkan. Supaya manisan itu masih segar, ku cari buahnya. Walau buah itu termasuk langka, tapi Allah memberi kemudahan.
Ku minta dari tetangga, dari teman, begitu juga suamiku ikut mencarinya. Pulang mengajar, ku buat manisan cermai semampuku. Alhamdulillah ibu senang kali ini. Untuk menghilangkan rasa sakit tetap dibantu obat. Ku beli obat dari resep dokter. Ku minta izin di saat jam-jam kosong untuk mencari obat ibu. Alhamdulillah, aku berada di lingkungan orang-orang yang baik. Karena keinginan ibu untuk sembuh cukup besar. Apalagi ibuku ingin melihat cucu kembarnya lahir. Ibu mau menelan cicak yang sudah dikuliti, yang kata orang bisa menyembuhkan kanker. Aku jijik, tapi lagi-lagi itulah ibuku. Keponakanku menangkap cicak, kemudian dia yang membersihkan juga. Aku tak sempat melihat ibu menelan cicak itu, karena kurasakan perutku mual. Tanpa ragu, ibu menelan cicak itu. Pokoknya apapun yang diajarkan orang selalu kutawarkan pada ibu, dan ibu selalu mau mencobanya. Namun, rupanya belum ada obat yang berjodoh untuk kesembuhan ibu. Adikku sedang hamil dan diprediksi anaknya kembar. Kami belum pernah ada keluarga kembar. Karena itu, ibu berharap sekali bisa diberi kesempatan untuk melihat cucunya. Aku tidak terlampau peduli lagi dengan ayah. Di saat sakit ibu semakin parah, ayah malah banyak tingkah. Ada saja yang memicu emosi kami. Tapi demi ibu, aku tetap bersabar.